Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita di bab kedua. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang bilangan bulat. Sekarang kita memasuki bab kedua. Bab kedua itu tentang materi himpunan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu memahami definisi himpunan. Yang kedua, siswa mampu memahami mana himpunan dan bukan himpunan. Yang ketiga, siswa mampu menyatakan suatu himpunan. Pengertian himpunan, himpunan adalah kumpulan benda yang dinyatakan dengan jelas, atau bisa dikatakan kumpulan kalimat yang dapat dinyatakan anggota-anggotanya. Contoh, manakah pernyataan berikut yang dinyatakan dengan jelas? Yang pertama, himpunan K adalah himpunan bilangan besar. Sini kita tidak bisa mengatakan K itu adalah himpunan bilangan besar. Yang kedua, himpunan A adalah himpunan bilangan asli. Ya, diambil dari huruf pertama. Yang ketiga, himpunan C adalah himpunan perempuan cantik. Ya, di sini kalimatnya itu tidak dapat dinyatakan anggota-anggotanya. Ya, bisa saja menurut si Budi, perempuan si Ayu cantik. Bisa saja menurut pendapat yang lain jelek, begitu. Himpunan B adalah himpunan bilangan bulat. Ya, ini merupakan suatu pernyataan yang jelas. Yang kelima, himpunan R adalah himpunan manusia yang bermata 5. Ya, ini tidak merupakan suatu himpunan. Yang keenam, himpunan D adalah himpunan huruf vokal dalam abjad. Ya, huruf vokal dalam abjad bisa dinyatakan anggotanya, yaitu A, I, U, E, O. Ya, di sini bisa kita lihat jawabannya. Himpunan yang dinyatakan dengan jelas itu ada pada nomor 2, 4, dan 6. Sedangkan yang tidak dinyatakan suatu himpunan yaitu 1, 3, dan 5. Cara menyatakan himpunan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan kalimat sehari-hari atau bisa dikatakan dengan suatu kalimat. Contoh, himpunan K adalah himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 6. Ya, kita tahu bahwasannya bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Berarti himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 6. Berarti dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, kalimat ini merupakan suatu himpunan. Kenapa? Karena kita dapat menentukan anggotanya siapa-siapa saja. Yang kedua, nyatakan dengan cara mendaftar. Ya, sama seperti yang pertama. Nah, ketika kita membuat suatu himpunan dalam kalimat, kita dapat menentukan anggotanya itu siapa-siapa saja. Ya, yang kedua dengan cara mendaftarkan. Yang ketiga dengan cara diagram Venn. Atau bisa dikatakan notasi ya, notasi. Dengan cara notasi bisa. Selanjutnya, ya ini tadi yang ketiga diagram Venn, yang keempat ini dengan cara notasi ya, notasi pembentukan suatu himpunan. Contoh di sini K sama dengan, ini K ini merupakan nama himpunan. A lebih kecil dari 6, di mana A bilangan asli. Berarti kita bisa mendaftarkan anggota-anggotanya. Berarti dimulai dari 1 sampai 5. Dibaca K sama dengan himpunan yang anggotanya A, di mana A lebih kecil dari 6. Dan A bilangan asli. Ya, ini merupakan suatu himpunan dengan kata-kata atau kalimat. Selanjutnya, dari contoh-contoh tersebut dapat dinyatakan bahwa himpunan K adalah himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 6. Dapat dirubah penulisannya menjadi bentuk mendaftarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dengan cara mendaftarkan. Selanjutnya dengan diagram Venn.
Contoh soal, tuliskanlah dengan cara mendaftar dari soal yang pertama, yang A. Kita disuruh mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang A ini merupakan himpunan dalam bentuk kalimat. C sama dengan himpunan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Ya, kita harus mengetahui bilangan prima itu apa. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya dibagi dengan angka 1 dan dirinya sendiri. Jadi, bilangan prima yang lebih kecil dari 20, kita mulai dari angka berapa? Angka 2, 3, 5, 7, 11, sampai terakhir ke angka 19. Ya, tuh. Yang B, himpunan D di mana X, ya, ini cara bacanya dimulai dari tengah, X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil atau sama dengan 15. Kita bacanya dimulai dari tengah ya anak-anak. X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil atau sama dengan 15, di mana X bilangan genap. Kita bisa mendaftarkan anggotanya. X lebih besar dari 2, bilangan genap itu dimulai dari angka 4, 6, 8, 10, 12, sampai 12 saja, 14. Ya, karena di sini dia minta lebih kecil atau sama dengan. Berarti sampai 14. Yang C ini bisa kita buat mendaftarkannya berarti dari angka-angka itu ya. Perhatikan jawabannya. Yang A ini jawabannya dimulai dari 3, 5, 7, 11 sampai 19. Yang B 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dan yang C 21, 31, 41 dan seterusnya. Ya. Inilah dengan cara mendaftarkan anggota setiap dari suatu kalimat himpunan itu. Selanjutnya, contoh ketiga, nyatakanlah himpunan berikut dengan notasi. Ya, kita minta ke dalam bentuk notasi. Kita lihat, dari jawaban pertama, kita dapat membuat dalam bentuk notasi himpunan P di mana N lebih kecil dari 10, di mana N bilangan ganjil. Ya, N itu bilangan ganjil, berarti kalau lebih kecil dari 10 ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Ya, benar. Yang B, di sini kita membuat dalam bentuk notasi X lebih besar atau sama dengan minus 2 dan X lebih kecil dari 7 di mana X bilangan bulat. Ya, di sini X lebih besar atau sama dengan min 2 berarti kita mulai dari min 2 ya, bilangan bulat. Min 1 sampai 6. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Di mana kita sudah mempelajari bilangan bulat di bab pertama. Yang C, himpunan G tidak dapat dituliskan dengan cara notasi pembentukan. Ya, karena di sini beracak ya, ada berupa huruf, ada berupa angka. Jadi tidak bisa kita buat dalam bentuk notasi. Dan soal selanjutnya. Nyatakan himpunan A di bawah ini dalam bentuk mendaftar. Himpunan semua bilangan di antara 0 dan 2. Dia minta ke dalam bentuk mendaftar, berarti kita harus mendaftarkan anggotanya. Tidak dapat dituliskan dalam bentuk mendaftarkan. Kenapa? Himpunan semua bilangan di antara 0 dan 2. Kita tidak bisa ya. Dalam bentuk mendaftarkan. Kesimpulan, tidak semua himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan kalimat dan dengan cara mendaftarkan. Jadi tidak semua suatu himpunan itu dapat dinyatakan dengan kalimat dan cara mendaftarkan anggotanya. Dan yang ketiga, tidak semua dapat digunakan dengan cara notasi dan diagram Venn. Keanggotaan himpunan. Anggota elemen suatu himpunan. Contoh, diketahui himpunan B terdiri dari anggota 1, 2, 3, 4, maka 1 merupakan anggota dari si B. Ini dibaca elemen atau anggota ya. Manakah yang benar pernyataan di bawah ini? 2 anggota dari si B. Ya, benar. 4 anggota. Contoh yang kedua, jika C
mempunyai anggota di mana X lebih kecil dari 11, di mana X bilangan prima. Maka manakah yang benar pernyataan di bawah ini? Yang pertama, satu elemen atau anggota dari si C. Benarkah? Satu merupakan bilangan prima, berarti salah ya. Yang kedua, dua anggota dari si C. Ya benar, karena dua merupakan bilangan prima. Yang C, 5 bukan anggota dari si C. Salah ya, ini 5 ini merupakan bilangan prima. Karena di sini dinotasinya X lebih kecil dari 11. Berarti 5 lebih kecil dari 11. 5 ini merupakan bilangan prima. Benar ya yang C. Yang D, 9 elemen dari si C atau 9 anggota dari si C. Salah. Karena 9 merupakan bukan bilangan prima. Yang E, 7 anggota dari si C. Iya benar, karena si C merupakan bilangan prima. Yang F, 11 bukan anggota dari si C. Ya, salah. Karena di sini dia hanya sampai 10. X lebih kecil dari 10. Tidak ada di sini tanda sama dengan. Seandainya ada 11 itu anggotanya ikut. Jadi si F ini jawabannya X bukan anggota dari si C. Ya benar ya, karena sampai 10. Jadi 11 itu bukan anggota si C. Benar. Ini jawabannya. Ya. Salah. Benar. Coba kita cek yang 5. 5 bukan anggota si C. Bukan anggota. Ya, salah. Sorry. 5 itu adalah anggota dari si C. Sini ada tanda bukan anggota. Salah ya, seharusnya 5 itu anggotanya. Yang 9 juga bisa di Google Form. Diunggah, diupload, dipoto. Nanti yang di bukunya nggak usah diantarkan sih, nanti aja Ibu sampaikan. Oke, terima kasih Ibu ucapkan.